keadilan atau keringanan untuk adik kami atau saudara kami, Pak Ferdy Sambo. Tanya Mas, terima kasih. Iya, apa yang menjadi keyakinan Pak Anar bahwa tentunya banding bisa diterima oleh ataupun juga diputuskan lebih rendah pada Rabu besok? Ini kan bulan puasa Mas. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, kami meminta putusan yang berkeadilan dan beradab, karena kami tahu dan kami mengerti bahwa Bapak adik kami Ferdy Sambo itu memang sudah mengakui perbuatannya, tapi atas perbuatan tersebut itu kan keyakinan kami sebagai keluarga itu tidak berdiri sendiri, tentunya ada alasan. Nah, di sini yang kami tekankan kepada Bapak Hakim, kami ulangi lagi minta keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sebut. Ya, dari pendekatan legalistik tadi saya katakan, kalau ada keterangan atau ada alat bukti yang sekiranya sebenarnya menurut versinya dari terdakwa yang di kemarin yang nanti akan diwakilkan oleh kuasa hukum melihat bahwa jika hal tersebut tidak kemudian dinafikan atau ditafikan, maka ini akan menjadi hal yang menguntungkan, gitu kan? Kalau dia menguntungkan, maka sangat menyatakan bahwa ada yang perlu dikoreksi dari pengadilan negeri atas putusan, dan itu adalah hal yang menurut dia. Baik Pak Heri dan juga Pak Anar, satu hal yang juga menjadi perhatian adalah tekanan dari publik memang masih sangat tinggi terkait dengan pengawalan kasus ini. Kita akan bahas lebih lanjut seberapa besar ini juga tentunya akan bisa mempengaruhi dalam banding nantinya. Usai jeda ditahan dulu Pak Heri dan juga Pak Anar, kami akan kembali usai jeda tetap bersama kami. Negatif pun juga masih ada hingga saat ini. Apa yang masih menjadi keyakinan dari pihak keluarga bahwa putusan banding nantinya akan bisa memberikan hasil yang seadil-adilnya untuk keluarga? Terima kasih Mas Marvin. Jadi mungkin setelah penjelasan kami nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat, terkhusus kepada atau terutama Bapak yang mulia, Bapak Hakim yang perkara banding yang sedang menyidangkan perkara banding ini terhadap saudara kami, adik kami, Ferdy Sambo. Memang yang kami jelaskan bahwa kami beritahu bahwa adik kami Ferdy Sambo ini bukanlah seorang penjahat, dan untuk menjadi pertimbangan barangkali untuk hakim pengadilan banding bahwa adik kami ini 28 tahun mengabdi kepada kepolisian dan telah mendapatkan bintang emas 6 bintang emas, 1 bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ya seperti dikatakan tadi Mas pengacara ahli hukum Pak Heri. Pak Heri itu bisa menjadi pencerahan juga untuk karena hakim ini ya tidak bisa dipengaruhi lagi, karena ini kami tahu hakim itu independen, dan mudah-mudahan dengan sesuai dengan hati nurani dan ada perasaan gitu, karena ya kami dari pihak keluarga bermohon kepada Bapak Hakim, tolong keadilan Pak Hakim, ya, tolong diringankan kami punya adik. Itu aja barangkali Mas. Oke, Pak Anar, jikalau putusan banding tidak sesuai dengan harapan, adakah langkah lain yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Ini kan putusan bukan sampai di sini aja yang kami tahu ya. Seperti dikatakan tadi Bapak Heri, itu kan masih ada MA dan PK kan, kasasi dan PK. Betul. Nah ini belum berakhir, dan ya namanya ini bulan puasa, kita harapkan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mau masuk kepada masalah hukumnya, karena kami bicara dari pihak keluarga cuma bermohon kepada Bapak Hakim untuk putuskan secara adil dan adik kami bisa mendapat keringanan hukuman. Itu aja barangkali. Baik, terima kasih Pak Anar. Saya akan terakhir ke Pak Heri. Pak Heri, sebagai edukasi kepada masyarakat juga dalam segi hukum, setelah katakanlah banding ini tidak sesuai dengan harapan, maka step-step apa selanjutnya yang akan bisa dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum Ferdy Sambo ini untuk bisa terus mengajukan katakanlah setelah banding ini kasasi, dan selanjutnya apa? Ya, tentunya
akan berupaya memaksimalkan semua upaya hukum yang ada ya Mas ya. Tentunya kalau dari perspektifnya Pak Sambo dan kuasa hukumnya pasti akan memaksimalkan itu. Kalaulah putusan banding tidak sesuai dengan harapan, ya pastinya minimal sama dengan putusan pengadilan negeri, akan coba di-challenge di pengadilan yang lebih tinggi ya, karena ada upaya hukum biasa dan luar biasa. Nah, berarti masuk ke upaya hukum luar biasa, tadi sudah disinggung Mas Marvin dan juga oleh Pak Anhar, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Maka nanti pertarungannya di Mahkamah Agung memang sudah tidak judek faksi lagi, tapi sudah bicara tentang judek juris ya. Bagaimana penerapan hukumnya, keliru atau tidak dalam penerapan hukumnya, sudah sesuai atau tidak. Nah itu yang mungkin akan di-challenge di pengadilan yang ke depan ya Mas ya. Tapi kan ini kita tidak mau terburu-buru juga kan, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu terkait dengan putusan yang paling dekat ini adalah putusan banding kan, sehingga kita juga bisa melihat ini secara benar begitu, bahwa proses-proses hukum itu dilakukan dulu, sehingga ketika dia melakukan kewajiban hukum, dia juga punya hak hukum. Bahkan banding itu kan harus dibunyikan, dia harus diajukan. Betul. Karena bentuknya permohonan, ya bisa diterima, bisa tidak. Itu konsekuensi logis yuridis dari sebuah pengajuan tadi. Nah, tentu harapan dari kuasa hukum dan terdakwa tentulah yang sekali lagi ya, yang menguntungkan keputusannya bagi dirinya. Ya, mudah-mudahan hakim kita minta dari forum ini juga secara bijak, karena bagaimanapun hakim dalam memutus itu kan berdasarkan tentu alat bukti, dua alat bukti dan keyakinannya. Nah, tinggal bagaimana menguji alat bukti itu dengan sungguh-sungguh, secara profesional, secara imparsial, tidak memihak, selain pada memihak pada keadilan. Jadi itu yang menurut saya penting ya Mas Marvin. Gitu. Kita ikuti jalannya persidangan sampai dengan banding diputus pada Rabu besok. Terima kasih Pak Heri Firmansyah dan juga Pak Anhar. Pak Anhar Salahuddin sampai Toding sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya selalu terima kasih. Kami masih akan kembali usaha jeda pemirsa.